Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ya, yang beranggotakan pertama ada Muhammad Ali Mubin, kedua ada Pinio Junior Padang Situmorang, tiga ada saya sendiri Zulfikar bin Sofyan Liungan, keempat ada Gilbert Hosea Sitorus, dan terakhir ada Stephen Marturus Marbon. Oke, masuk pendahuluan di sini. Di era big data saat ini, perusahaan retail besar menghadapi tantangan untuk mengubah data transaksi historis menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menggunakan dataset Sales Forecasting yang berisi data historis penjualan dari sebuah toko retail besar Superstore. Dataset ini mencakup informasi detail sebagai produk, kategori, pelanggan, tanggal transaksi, harga, dan jumlah penjualan Tovenda. Oke, selanjutnya ada penjelasan di sini. Pertama ada regresi linear, memodelkan hubungan kuantitatif antara satu atau beberapa variabel independen X dan sebuah variabel dependen kontinu Y. Yang kedua ada association rules untuk menemukan pola hubungan antar item dalam suatu kumpulan data transaksi. Yang ketiga, mengukur seberapa mirip similarity atau seberapa berbeda dissimilarity distance dua objek data digunakan pada clustering, neighbors, rekomendasi, duplikasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada rumusan. Yang pertama ada bagian kinerja, modal, regresi linear dalam memprediksi penjualan aktual dataset, sales, forecasting, dan apakah variabel seperti harga dan stok, diskon merupakan prediksi yang efektif. Lalu ada kinerja modal diukur berdasarkan skor R2 dan MSE. Yang kedua ada bagian pola aturan asosiasi yang terbentuk dari data dan apa interpretasi dari support, confidence, dan list yang dapat memberikan wawasan bisnis terkait hubungan antar item. Ketiga, ada bagian visualisasi similarity atau cosin dan dissimility atau Euclidean dapat merupakan mengidentifikasi pola atau anomali antar titik data dalam dataset transaksi. Lalu selanjutnya ada merupakan metode data mining yaitu regresi linear, association rules, dan simility decision dataset sales forecasting. Kedua ada menganalisis dan mengevaluasi kinerja model register linear dalam memprediksi penjualan berdasarkan variabel prediktor yang tersedia sebagai harga dan stok diskon. Ketiga, ada mengidentifikasi pola hubungan antar item atau asosiasi dalam data transaksi menggunakan antar rules dan melihat metrik support, confidence, dan list. Keempat, ada mengukur tingkat kemiripan atau similarity dan perbedaan dissimilarity atau distance antar menggunakan matrik Cosin atau Euclidean.
untuk mendukung aplikasi seperti Clustency atau Nickburst. Lalu ada dataset yang kami gunakan, yaitu ada nih linknya. Lalu ada dataset slash forecasting. Forecasting berisi data histori penjualan sebuah toko retail besar atau superstore yang mencakup produk, kategori penjualan, wilayah, tanggal transaksi, metode pengiriman, dan dataset ini bertujuan untuk menganalisis tren penjualan dan peramalan forecasting. Pendekatan testing series serta memungkinkan mendalamkan terhadap pola pembelian, segmentasi, dan performa produk di berbagai wilayah. Manfaat dari data ini, pengguna dapat menggunakan model prediksi penjualan, mengidentifikasi fakta, mengaruhi kinerja bisnis, dan merancang strategi penjualan atau operasional yang lebih efektif. Oke, selanjutnya ada regresi linear. Nah, slide ini nih menjelaskan bagian awal regresi linear. Intinya dataset berisi kolom data, tanggal penjualan, venda atau jumlah penjualan, stok atau stok, dan prekos atau enggak harga. File CSV dibaca menggunakan pandas dengan perintah pd read CSV dataset mock Kaggle CSV. Nah, setelah dibaca, data ditampilkan 5 baris pertama untuk memastikan isinya benar. Jadi, ini tuh adalah langkah awal sebelum membuat model regresi linear, yaitu mempersiapkan dan memeriksa data. Next. Model regresi linear yang digunakan dalam plot ini berkinerja sangat buruk dalam memprediksi penjualan aktual. Dibuktikan dengan skor R2 yang sangat rendah, 0,034, dan MSE yang tinggi, 6284/30, serta visualisasi di mana prediksi model secara konsisten gagal mengikuti nilai aktual, terutama pada nilai penjualan yang tinggi. Next. Evaluasi model regresi yang memprediksi penjualan berdasarkan variabel harga dan diskon atau stok. Secara visual, titik-titik terkonsentrasi di sumbu Y dan gagal mengikuti nilai aktual tinggi, maupun metrik R2 0,034. Model ini menunjukkan kegagalan untuk menemukan hubungan prediktif yang berguna. Hasil ini mengindikasikan bahwa regresi linear mungkin bukan model yang tepat atau variabel prediktor yang digunakan. Harga dan diskon atau stok bukanlah faktor utama yang mempengaruhi penjualan aktual. Oke, selanjutnya ada association rules. Ini ada penjelasan kolomnya. Yang pertama ada data. Ini tuh sebagai tanggal penjualan, formatnya tahun, bulan, dan hari. Kemudian ada venda, yaitu jumlah penjualan pada tanggal tersebut. Dan juga ada STQ, ini tuh sebagai stok barang yang tersedia. Dan terakhir ada preko sebagai harga barang. Next. Di sini sumbu X sebagai support mengukur seberapa sering kombinasi anteseden konsekuen muncul bersamaan dalam kumpulan data. Nilai support tinggi mendekati 1,0 menunjukkan kombinasi tersebut sangat umum. Dan sumbu Y sebagai confidence mengukur seberapa sering konsekuen muncul ketika anteseden juga muncul. Probabilitas bersyarat. Nilai confidence tinggi mendekati 1,0 menunjukkan aturan tersebut sangat andal. Next. Di sini ada anteseden. Ini adalah item awal atau bisa dibilang kondisi yang terjadi lebih dulu. Contohnya kalau seseorang membeli produk A, maka produk A ini adalah antesedennya. Lalu ada konsekuen, yaitu item hasil atau item yang kemungkinan besar muncul setelahnya.
Contohnya itu kayak kalau orang yang beli produk A biasanya juga beli produk B, maka produk B ini disebut konsekuen. Selanjutnya ada tiga metrik yang penting digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar keduanya. Di sini ada support, mengukur seberapa sering kombinasi antara anteseden dan konsekuen muncul bersamaan dalam dataset. Semakin besar support, berarti pola itu sering terjadi di data. Kemudian ada confidence, menunjukkan seberapa besar kemungkinan konsekuen muncul kalau anteseden terjadi. Jadi ini seperti tingkat keyakinan bahwa kedua item tersebut memang saling berhubungan. Dan yang terakhir ada lift. Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kekuatan antara dua item dibandingkan kalau keduanya muncul secara acak. Kalau lift lebih dari satu, berarti hubungan antara dua item itu positif atau sering muncul bersama lebih sering dari kebetulan. Kalau lift sama dengan satu, berarti tidak ada hubungan khusus. Dan yang terakhir, kalau lift lebih kecil daripada satu, berarti justru cenderung berlawanan. Selanjutnya ada similarity dissimilarity. Next. Nah, di sini ada tabel yang sama seperti sebelumnya. Next. Nah, di sini dissimilarity sama similarity itu punya dua heat map. Yang pertama heat map similarity itu tuh mengukur kominus sudut antara dua vektor titik data dalam ruang multidimensi. Nilai ini tuh menunjukkan kesamaan orientasi bukan besarnya. Terus ada heat map dissimilarity yaitu mengukur jarak garis lurus yang seperti burung terbang antara dua titik data dalam ruang multidimensi. Nah, jadi matriks di mana setiap baris ada kolom mewakili data, yang berarti matriks ini membandingkan setiap titik data dengan setiap titik data lainnya. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk mengidentifikasi pola kelompok atau anomali dalam data berdasarkan seberapa mirip atau bedanya satu titik data dengan titik data yang lainnya. Next. Nah, jadi kesimpulannya regresi linear itu model yang diterapkan untuk memprediksi penjualan aktual menunjukkan kinerja yang sangat buruk dengan skor R2 yang sangat rendah sekitar 0,034 dan mean square error MSE yang tinggi sekitar 6284,30. Hal ini mengindikasikan bahwa regresi linear mungkin bukan model yang tepat untuk dataset ini. Terus variabel prediktornya digunakan harga dan diskon atau stok, bukan faktor utama yang mempengaruhi penjualan aktual. Selanjutnya ada association rules. Hasil analisis association rules ini menunjukkan adanya aturan asosiasi dengan nilai confidence dan support yang bervariasi, serta nilai lift yang umumnya lebih besar dari satu, misalnya 1,088 atau yang lainnya, itu mengindikasikan adanya hubungan positif atau kolerasi antar antecedents dan konsekuen yang muncul bersama lebih sering daripada yang diharapkan. Terus yang terakhir itu ada similarity dissimilarity, memvisualisasikan heat map similarity dan heat map dissimilarity berhasil membandingkan setiap titik data dengan titik data yang lainnya. Visualisasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, kelompok, ataupun anomali yang ada di dalam data, tingkat kemiripan atau jarak antar data. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.